Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12. Selamat bertemu lagi dalam tayangan berikutnya. Saya mohon kalian tetap sehat. Itu yang Ibu harapkan setiap hari sehingga kita bisa melakukan rutinitas untuk belajar walaupun kita belajar dalam kondisi online atau tanpa tatap muka. Mungkin kalian juga sudah jenuh dengan pembelajaran daring. Sama seperti saya pun juga merasakan kejenuhan, pengen selalu bertatap muka sehingga ada suatu kasih sayang antara kalian dengan saya. Untuk kelas 3 di sini yang pertama adalah membahas pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum kita mulai, kalian berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan akan bermanfaat bagi diri kita maupun dengan orang yang lain. Pertumbuhan dan perkembangan itu adalah materi pertama yang dipelajari di dalam kelas 12. Apa toh sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan? Bagaimanakah pertumbuhan itu dan bagaimanakah perkembangan itu? Tujuan dari pembelajaran ini menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, menjelaskan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, menjelaskan tentang perkecambahan. Itu tujuan pembelajaran pertemuan ini. Mohon disimak baik-baik ya. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tahap yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Itu tahapan yang pertama. Jadi tahapan-tahapan kita mempelajari tentang tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Itu tahap yang pertama. Yang kedua, kita mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi, saya ulangi lagi, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama, kita mempelajari tentang tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Apa saja tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu? Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Mengapa pada saat pertumbuhan, misalkan perkecambahan itu terjadi kegagalan, itu sebabnya apa? Nah, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, itu yang pertama adalah tahap awal pertumbuhan. Yang kedua terjadi perkecambahan. Yang ketiga pertumbuhan primer. Yang keempat pertumbuhan sekunder. Dan yang kelima adalah tumbuhan terminal. Tahap awal pertumbuhan di sini diawali dengan perendaman biji. Jadi kalau kita itu mau menanam tumbuhan, asalnya adalah dari biji. Biji itu harus direndam dulu, yaitu menggunakan air. Kalau kamu perhatikan beberapa jam, maka biji itu akan tambah besar. Nah, biji itu akan tambah besar, kulitnya itu akan menggelembung. Nah, mengapa sampai terjadi biji itu bisa bertambah besar? Nah, itu karena tahap awal pertumbuhan. Jadi kalau kita mengawali pertumbuhannya, mau menanam sesuatu atau tanaman itu mesti diawali kalau dari biji itu bijinya direndam dulu. Kemudian setelah beberapa saat atau 2 jam atau 3 jam, maka dia akan mengalami pengembangan, tambah gede atau tambah bedodok bahasa Jawanya. Kemudian setelah terjadi tahap awal pertumbuhan, biji itu sudah mulai membesar, maka akan terjadi perkecambahan. Nah, perkecambahan
pada biji itu akan mengawali percambahan, itu ada beberapa macam percambahan. Kemudian setelah terjadi percambahan, maka akan terjadi pertumbuhan primer. Di mana letaknya pertumbuhan primer? Pada suatu jaringan. Jaringan apa? Ingat waktu kita belajar pada kelas 2, semester 1, kita mempelajari tentang jaringan pada tumbuhan. Nah, pada jaringan pada tumbuhan itu ada 2, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nah, jaringan primer itu terjadi pada pertumbuhan primer itu terjadi pada jaringan meristem, di mana jaringan meristem itu merupakan jaringan yang bersifat embrio, selalu muda, dan dia selalu membelah. Jadi pertumbuhan primer itu diawali pada jaringan meristem yang terdapat pada akar, yaitu jaringan yang selalu membelah. Ingat materi kelas 11 semester 1 tentang jaringan tumbuhan. Ada jaringan embrio, ada jaringan permanen, atau jaringan meristem dan jaringan dewasa. Setelah mengalami pertumbuhan primer, maka akan mengalami pertumbuhan sekunder. Jadi pertumbuhan sekunder itu ada terjadi pada jaringan apa, anak-anak? Masih ingat? Yaitu terjadi pada jaringan kambium. Perhatikan tanaman, tumbuhan mangga di sekitar kalian. Itu semakin hari semakin besar, semakin tinggi, semakin besar. Nah, itu mengapa? Pohon itu semakin besar, diameternya semakin besar karena adanya pertumbuhan sekunder. Kemudian yang terakhir adalah pertumbuhan terminal. Pertumbuhan terminal ini ada 3 daerah. Yang pertama adalah daerah pembelahan, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Pertumbuhan terminal yaitu pertumbuhan yang semakin besar akan tadi di awal perkecambahan, kemudian perkecambahan itu akan mengalami pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder, kemudian pertumbuhan terminal. Nah, pertumbuhan terminal itu ada 3 daerah. Daerah pembelahan, tadi yang saya katakan daerah tempatnya jaringan meristem, kemudian daerah pemanjangan dan daerah diferensiasi. Setelah dia mengalami pembelahan, daerah pembelahan yaitu jaringan meristem, maka dia akan mengalami pemanjangan. Jadi selnya akan mengalami perubahan, semakin hari semakin panjang, sehingga kalau kita perhatikan pada tauge itu kan panjang, ya. Kemudian setelah mengalami pemanjangan, maka dia akan mengalami diferensiasi. Nah, apa yang dimaksud dengan daerah diferensiasi? Adalah daerah yang mempunyai fungsi yang berbeda dari awalnya. Jadi daerah diferensiasi tadi dikatakan adalah sebagai jaringan meristem yang selalu membelah, dia akan berubah. Berubah sehingga menjadi bisa jaringan epidermis, bisa jaringan kolenkim, bisa berdiferensiasi menjadi jaringan-jaringan parenkim atau jaringan yang lain yang dikatakan diferensiasi. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Nah, pertumbuhan ini merupakan suatu proses di mana makhluk hidup
telah mengalami pertumbuhan ukuran yang dapat dilihat baik dari segi panjang, jadi maksudnya bisa diukur, oh panjangnya dalam satu hari itu bertambah panjang berapa. Kemudian 2 hari tambah panjang berapa, lah itu namanya dapat diukur dari segi panjang, berat, maupun jumlah sel yang dimiliki dan bersifat irreversibel, tidak bisa kembali seperti semula. Kemudian perkembangan. Apa pengertian dari perkembangan? Perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan secara seksual, di mana tumbuhan akan semakin siap untuk mempunyai keturunan. Jadi dikatakan proses menuju kedewasaan itu bahwa tumbuhan itu secara seksual sudah masak, maka dia akan membentuk suatu organ bunga, ya. Di dalam bunga nanti pasti di dalam bunga kan akan terjadi ada putik dan ada benang sari. Nah, itu kalau pada tumbuhan. Jadi akan membentuk bunga, di mana bunga itu ada putik, ada benang sari. Nah, kalau dia sudah masak sama-sama, maka akan terjadi penyerbukan. Kalau sudah terjadi penyerbukan, maka akan terjadi setelah penyerbukan, kemudian akan terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, maka akan terbentuk biji. Kalau sudah membentuk biji, bila dia jatuh, maka dia akan menjadi individu baru. Itulah yang dimaksud dengan mempunyai keturunan. Jadi perkembangan itu merupakan proses menuju kedewasaan secara seksual, di mana tumbuhan akan siap untuk mempunyai keturunan. Jadi mengawali dari terbentuknya bunga kadang langsung biji, ada bunga, kemudian membentuk buah, di dalam buah ada biji, setelah ada biji kalau yang sudah tua jatuh menjadi individu baru. Nah, sekarang apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif, jadi bisa diukur secara kuantitatif atau dihitung. Pertumbuhan bertambah ukuran tubuh, volumenya tambah besar, masanya juga bertambah dan tingginya juga bertambah. Kemudian pertambahan ukuran sel dan pertambahan jumlah sel. Inilah pertumbuhan, jadi dapat diukur secara kuantitatif. Bertambah ukuran tubuh, di antaranya volume, massa, dan tinggi. Yang ketiga, pertambahan ukuran sel dan pertambahan jumlah sel. Apa perkembangan? Perbedaannya di sini kalau di perkembangan dia dinyatakan secara kualitatif. Misalkan bunganya indah warna-warni. Nah, itu perkembangan yang hanya bisa diukur secara kualitasnya. Rasanya manis, buahnya bagus. Nah, kemudian yang kedua, perubahan bentuk, susunan dan fungsi organ-organ tubuh menuju kedewasaan atau kesempurnaan. Yang ketiga adalah proses menuju kekomplekan atau kedewasaan atau yang lebih sempurna. Itulah yang perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Proses perkecambahan biji itu ada 2 tahap, proses fisika. Ketika biji menyerap air, proses ini disebut imbibisi. Akibatnya terjadi pergerakan air dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Apa tuh yang dimaksud dengan potensial tinggi ke potensial yang rendah? Karena ini adalah konsentrasi. Jadi kalau konsentrasi airnya tinggi, maka dia akan pindah ke konsentrasi airnya yang sangat rendah. Jadi kalau kita merendam biji di dalam air perendam itu yang dikatakan sebagai potensial
air yang tinggi, konsentrasinya yang tinggi. Sedangkan biji karena dia kering, tidak kadar airnya sangat rendah, maka itu yang disebut dengan potensial rendah. Sehingga terjadi perpindahan dari lingkungan air menuju ke dalam biji. Itu adalah proses secara fisika. Yang kedua adalah proses kimia. Mengapa dikatakan proses kimia? Di sini air masuk ke dalam biji itu fungsinya untuk mengaktifkan enzim. Untuk mengaktifkan enzim. Nah, apa fungsinya enzim? Itu untuk mengeluarkan hormon. Hormon apa? Hormon pertumbuhan. Di mana letaknya? Di dalam endosperma atau cadangan makanan. Jadi hormon pertumbuhan tadi akan terhidrolisis oleh air masuk ke dalam pati atau endosperm atau cadangan makanan, sehingga hormon tadi akan tumbuh kemudian muncul akar. Jadi proses kimia itu adalah masuknya air yang ke dalam biji itu fungsinya untuk apa? Itu proses kimia. Ada suatu reaksi kimia yang terjadi antara air ke dalam endosperma. Apa fungsinya? Nah, fungsi air masuk ke dalam endosperma itu adalah untuk mengaktifkan enzim. Gunanya mengaktifkan adalah untuk mengeluarkan hormon. Hormon apa? Yaitu hormon giberelin atau pertumbuhan. Sehingga akan muncul biji. Bukan muncul biji tapi muncul akar. Di dalam biji nanti akan muncul akar. Mintip-mintip. Kalau kamu perhatikan makan tauge kacang kacang hijau, itu kan mintip-mintip. Nah, itu ya namanya akan terbentuk akar. Mengapa sampai terbentuk akar? Karena tadi adanya hormon giberelin yang diaktifkan oleh enzim dengan perantara air. Sekarang macam-macam perkecambahan pada biji. Ada dua, yaitu ada hipogeal, ada epigeal. Inilah. Jadi kalau biji tadi sudah direndam, kemudian kemasukan air, mengalami hidrolisis, sehingga cadangan makanan tadi akan mengeluarkan hormon giberelin, maka akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, maka dia mempunyai beberapa tipe. Biji itu berbeda-beda tipe perkecambahannya. Ada secara hipogeal, ada secara epigeal. Nah, tolong untuk tugasnya, untuk pemahaman materi, jelaskan gambar tayangan tentang perkecambahan tadi. Apa atau yang dimaksud dengan hipogeal? Perkecambahan yang bagaimana? Contohnya biji apa? Kemudian epigeal juga contohnya itu apa biji epigeal itu? Nah, pengertiannya bagaimana perkecambahan hipogeal nanti ditulis di dalam tugas kalian, sebagai tugas kalian untuk minggu berikutnya. Jadi kamu pemahaman materi, kamu menjelaskan gambar tentang perkecambahan, yaitu epigeal maupun hipogeal, dan juga diberikan contoh perkecambahan hipogeal itu biji apa saja, sedangkan hipogeal itu perkecambahan biji apa saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian paham dengan materi ini. Kalau tidak paham, kalian bisa menuliskan di dalam komentar. Nanti insya Allah Wiwi akan membuka dan menjawabnya. Terima kasih. Selamat belajar. Disiplin untuk belajar walaupun dalam keadaan pandemi.